pertanyaannya sekarang, Pak, 1.500 orang ini mau dikemanakan, Pak? Mau kerja apa, Pak? Sedangkan kemarin sekitar data statistik pengangguran terdidik itu sekitar meningkat sampai ratusan ribu, Pak. Konstitusi kita kalau nggak salah pasal 26 apa 27 bunyinya begini. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan demi kemanusiaan. Ade Armando sedih lihat sarjana cemen salahkan Jokowi dan merengek minta kerja. Seperti yang dilansir dari suara.com. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia UI Ade Armando kembali memberikan kritikan terhadap mahasiswa. Setelah sebelumnya mengkritik BEM UI, kini Ade mengkritik mahasiswa yang baru lulus. Melalui akun Twitternya, Ade mengaku sedih melihat sarjana yang sering bersikap cemen. Ia menjelaskan sarjana cemen adalah mahasiswa yang baru lulus dan menyalahkan Presiden Joko Widodo. Sarjana cemen itu disebut Ade sering merengek-rengek untuk meminta kerja saat baru lulus. Bahkan ia mengatakan sarjana akan menyalahkan Presiden Jokowi jika belum mendapatkan pekerjaan. Dalam cuitan ini, Ade turut mengunggah video contoh sarjana yang dianggapnya cemen. Sedih melihat sarjana cemen yang menyalahkan Jokowi dan merengek-rengek minta kerja. Tweet Ade di Twitter seperti dikutip oleh suara.com. Dalam cuitannya ini, Ade turut mengunggah video contoh sarjana yang dianggapnya cemen. Video ini memperlihatkan seorang sarjana pria yang mengkritik Presiden Jokowi di hari wisudanya. Yang pertanyaannya sekarang, Pak, 1.500 orang ini mau dikemanakan, Pak? Mau kerja apa, Pak? Sedangkan kemarin sekitar data statistik pengangguran terdidik itu sekitar meningkat sampai ratusan ribu, Pak. Nah, jadi kemungkinannya nanti kami juga akan menjadi pengangguran terdidik. Sementara waktu itu Bapak pernah menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan. Nyatanya akhir tahun 2018 TKA asing Bapak kasih kerja. Bapak naikkan menjadi 95.000 TKA asing untuk bekerja di Indonesia, Pak. Logikanya bagaimana ini, Pak? Bapak ini rakyatnya Indonesia atau rakyat TKA, Pak? Sedangkan kami ini betulnya kerjaan gitu loh, bukan kartu prakerja. Video ini memperlihatkan seorang sarjana pria yang mengkritik Presiden Jokowi di hari wisudanya. Pria itu menagih janji Presiden Jokowi yang sebelumnya menyatakan akan menyiapkan 10 juta lapangan pekerjaan. Ia juga mengkritik sejumlah program berbentuk kartu di pemerintahan Jokowi seperti kartu prakerja. Waktu itu Bapak pernah menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan. Nyatanya akhir tahun 2018, tetangga asing Bapak kasih kerja. Logikanya gimana, Pak? Bapak ini rakyatnya Indonesia atau rakyatnya TKA? Kritik pria itu dalam video. Pak, sedangkan kami itu butuhnya kerjaan, bukan kartu prakerja, pungkasnya juga. Kritikan yang sudah lama disampaikan itu kembali dibahas oleh Ade. Ia pun menyarankan mahasiswa jangan bermain dengan kubu kadrun. Makanya jangan sering main dengan kubu mahasiswa kadrun, nak, kata Ade. Cuitan Ade ini telah di-retweet 50 kali dan mendapatkan 231 tanda suka. Warganet juga langsung ramai mengomentari kritikan Ade ke mahasiswa ini. Sebagian warganet membela kritikan mahasiswa itu, sedangkan lainnya mendukung pernyataan Ade. Nagih janji kok dibilang cemen? Dosen apa kau? Kritik warganet. Janji Pak Jokowi tentang soal kerja, bagi saya sebelum kau selesai kuliah, bos, saya sudah dengar. Saya selesai kuliah 2008, saya baru dapat kerja itu honor tahun 2017, dan saya baru tembus PNS tahun 2018. Pak Jokowi tidak janji pun saya tetap tidak akan dapat pekerjaan kalau saya tidak mencari. Komen warganet lainnya. Gak salah juga sih bang, orang cuma nagih janji aja sama presidennya doang. Kalau abang mah pasti beda ya. Jadi dosen merangkap belajar pasti aman lah ya setoran. Tahan banting sampai urat-urat malunya juga ketahan. Coba mainnya sama kubus kolam. Bismillah komisaris bang. Bela warganet lainnya. Kamu sih enak Armando, kan kamu punya 2 pekerjaan, 1 dosen, 2 buzzer.
Jadi apa susah tinggal nyericos saja di sosmed udah dapat gaji, sindir warganet lainnya. Tidak di era Jokowi saja, semua presiden janji buka lowongan pekerjaan. Lah ini baru saja wisuda kok terus minta pekerjaan pakai toga aja belum bener. Jangan-jangan ini mahasiswa abadi, celetuk warganet lainnya. Mau langsung enak, nggak mau berusaha. Biasanya mahasiswa seperti ini otaknya nol besar. Tambah komentar warganet lainnya. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu? Pemerintah, swasta, atau rakyat itu sendiri? Ada banyak pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan menciptakan lapangan pekerjaan itu tugas bersama, seperti yang dikutip dari media Indonesia. Ada yang menyatakan pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran karena mereka digaji rakyat untuk menghadirkan kesejahteraan. Jika kita mau realistis, hanya presiden yang super hebat yang mampu memenuhi tuntutan ini. Sederhananya, pemerintah hanya berkuasa atas aparatur sipil negara atau ASN dan BUMN, BUMD. Bagaimana mungkin jutaan atau mungkin belasan juta pengangguran bisa diserap dalam jajaran ASN dan BUMD atau BUMN? Tidak mungkin semua pengangguran dijadikan ASN. Menciptakan lapangan pekerjaan merupakan tugas bersama. Jadi, jika pemerintah tak mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, masyarakat juga harus membantunya. Bahu-membahu memberikan solusi untuk menghadirkan kesejahteraan bangsa ini. Salah satu caranya ialah dengan terus meningkatkan skill dan keterampilan masing-masing supaya bisa menciptakan pekerjaan bagi orang banyak. Sementara pendapat berbeda dilontarkan oleh ahli filsafat Rocky Gerung dalam video YouTube Rocky Gerung Official. Ada pernyataan yang menarik dari Presiden Jokowi ketika berlangsung pelaksanaan Imlek ya di istana, yang beliau menyatakan bahwa kunci lapangan pekerjaan itu bukan dari pemerintah tapi dunia usaha. Nah, ini saya agak bingung ini kenapa presiden tiba-tiba begini. Ada yang teman bertanya pada saya, apa nih mulai ngeles nih presiden ini? Kenapa? Karena konstitusi kita bilang waktu kita debat soal segala macam di Undang-Undang Omnibus Law, salah satu pasal yang sering diucapkan adalah pasal tentang hak warga negara untuk memiliki pekerjaan. Konstitusi kita kalau nggak salah pasal 26 apa 27 bunyinya begini: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan demi kemanusiaan. Jadi jelas sekali konstitusi mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja. Sekarang presiden bilang negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara, tidak bertanggung jawab terhadap penyediaan lapangan kerja. Itu urusan swasta. Kalau kita belajar konstitusi, kita tahu mengapa pasal itu ada. Karena negara ini welfare state. Jadi negara harus mengurus pekerjaan, menyediakan pekerjaan buat warga negara. Itu yang disebut sebagai original intent dari konstitusi. Nah, presiden berarti dia nggak paham pasal itu, sehingga dia alihkan tugas itu pada swasta. Boleh nggak begitu? Boleh, di negara-negara liberal memang begitu. Karena itu nggak ada yang disebut hubungan industrial Pancasila, bahwa upah ditentukan oleh kompetisi antara kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Itu di negara liberal. Tapi kita justru menolak prinsip itu. Kenapa? Karena Pancasila menjamin keadilan sosial. Jadi paralel di situ antara konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 atau 27 minta agar supaya negara menyediakan pekerjaan buat warga negara. Disebutkan di situ secara tegas. Dan itu terhubung dengan prinsip keadilan sosial sila kelima. Sementara menurut Undang-Undang Dasar 1945, apakah pemerintah berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hak warga negara yang tertulis dalam undang-undang, seperti pekerjaan, penghidupan yang layak, membentuk keluarga, kelangsungan hidup, pengembangan diri, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban warga negara dapat berupa kewajiban menaati hukum, ikut bela negara, serta menghormati HAM.
Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang 1945 sendiri berkewajiban untuk menjalankan semua yang tercantum dalam undang-undang. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Misalnya soal hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Beberapa program pemerintah untuk mewujudkannya, misalnya yang pertama mendorong terciptanya lapangan kerja. Yang berikutnya mengatur upah minimum. Adanya aturan soal upah minimum diharapkan bisa membantu pekerja mendapatkan upah yang layak. Yang berikutnya memberikan bantuan pada pekerja. Para pekerja dengan upah yang minim bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ini. Juga dapat membantu terpenuhinya penghidupan yang layak. Yang terakhir, adanya asuransi untuk pekerja. Asuransi kesehatan dan keselamatan kerja juga perlu diupayakan untuk hak para pekerja. Adanya asuransi bisa memberikan jaminan dan resiko yang dihadapi oleh pekerja. Oke sahabat-sahabat semuanya, demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini.